Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joy Santri Adventure. Oke, pada video ini kita masih akan menyimak lagi ini dialog dengan Kiai Halwani. Ini kiai yang karismatik, tokoh Nahdliyin di Magelang ya, daerah saya ya. Dan ini kiai yang ya insya Allah kalau ini nggak diragukan lagi Nusantaranya, kemudian NKRI-nya gitu ya. Maka eh, dawuh-dawuh beliau ini harus kita cermati dan eh, harus kita apa ya? Kalau itu sesuatu yang mengarah ke perpecahan NKRI ya kita harus ikut waspada. Oke, kita simak dialog beliau. Bismillah. Yang hari ini masih belum kelar, Kiai. Polemik terkait dengan silsilahnya para habaib. Atas temuannya Kiai Majuddin Usman, Banten. Riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kami bersama Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami sedang berada di Pondok Pesantren Anwarus Solihin, Teluk, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam rangka doa bersama peringatan 100 hari wafatnya almarhum Kiai Haji Nur Hafid Mursyid Thariqah Qadiriyah Wanaksabandiyah. Dan terima kasih di sela-sela acara ini kita berkesempatan untuk berwawancara dengan Romo Kiai Haji Halwani, Guru Besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Wanaksabandiyah di Jawa Tengah, khususnya di Purworejo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Pak Mar. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Maturun Kiai waktunya. Jadi begini Kiai, tidak banyak yang ingin saya tanyakan pada Kiai. Dua hal mungkin topik utamanya. Yang pertama terkait dengan peran mursyid Thariqah di dalam melawan penjajahan Belanda. Yang kedua nanti sejarah berdirinya Jatman di Indonesia. Jadi yang pertama Kiai, saya sering mendengar ceramah Pak Kiai bahwa yang paling berani melawan penjajahan Belanda adalah para mursyid Thariqah. Ini luar sih Kiai. Ya, laras. Bisa diceritakan mungkin Kiai. Jadi sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah para santri sekaligus guru-guru tarekat. Seperti yang masyhur berkecamuknya perang di Banten melawan penjajah itu juga atas inisiatif para guru tarekat, khususnya para murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Lah di Jawa Tengah ada seorang santri sekaligus tokoh tarekat yang masyhur yang namanya Ki Abdul Hamid, nama Jawanya adalah Ontowiryo, nama pahlawannya Diponegoro. Itu kan masyhur beliau. Ya, pemimpin perang Jawa. Ya. Walaupun cuma 5 tahun, tapi bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi tokoh tarekat yaitu Diponegoro. Itu. Iya. Kemudian yang di Banten Kiai, kita kan tahu bahwa itu perang
yang dipelopori oleh guru-guru mursyid Thariqah Qadiriyah wal Sabandiyah di bawah komandonya Syekh Abdul Karim Banten. Ya. Tetapi kita juga tahu ada sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu seorang mufti Belanda yang namanya Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad. Padahal ketika itu pertempurannya jihad, perang sabil. Ya. Itu bagaimana bisa ada fatwa bahwa pertempurannya ulama-ulama Thariqah di Banten dikatakan bukan jihad? Yang jelas pernyataan Mufti Batavia tadi menurut saya tidak tepat. Orang jelas Belanda itu menjajah kita. Ya. Ini kok nggak dikatakan jihad? Ya. Ya itu pernyataan yang nggak tepat. Ya. Dikatakan batil kalau dalam bukunya itu. Ya. Bahkan kemudian ajaran Thariqah kita juga dinyatakan sebagai ajaran yang hurur katanya di fatwa berikutnya itu. Ya. Ya, jadi tarekat ini, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran, kan ada ayat la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Maksudnya janji di situ, Al-Imam Hakim itu dalam kitab Mafzaul Khalaik menafsiri ayat ini. Qauluhu illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi minallahi biwa sitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Artinya nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Adapun maksudnya janji kepada Allah, Imam Hakim mengatakan yaitu orang yang sudah talqin, sudah dapat ajaran zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil, yang mempunyai mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi maksudnya beat itu adalah talqin. Maka jadi beat gimana talqin? Maka orang-orang mengatakan wis talqin apa durung kowe gitu kan. Jadi beat adalah arti talqin. Dan talqinnya itu dengan perantaraan mursyid, syekh yang masih hidup. Jadi kalau talqin beat kepada syekh yang sudah wafat itu nggak bisa diterima. Yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna. Itu namanya kamil. Oke. Terima kasih Kiai. Jadi fatwa sesat itu barangkali mungkin punya motif politik ketika itu Kiai. Zaman Belanda. Jelas, itu jelas sudah. Dalam rangka melemahkan perjuangan Kiai Thariqah. Ya. Yang terakhir ini Kiai. Ya. Yang terakhir. Ini mohon maaf sebelumnya terkait dengan polemik yang hari ini masih belum kelar Kiai. Polemik terkait dengan silsilahnya para habaib. Atas temuannya Kiai Majuddin Usman Banten, saya sudah baca kitabnya, referensinya. Ini menurut Kiai bagaimana untuk mengakhiri itu? Ya, saya nggak tahu persis ya. Okay. Cuma kalau itu memang hasil riset ilmiah, ya dijawab dengan riset ilmiah, nggak sekedar komentar gitu. Itu diskusi yang terbuka. Karena itu riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Menurut saya. Banyak yang berpendapat begitu. Cuman hari ini memang kita masih bingung semua Kiai. Siapa
dan bagaimana ini polemik itu kira-kira akan diakhiri. Karena PBNU sendiri sampai hari ini nampaknya juga belum memberikan tanggapan yang serius terkait hal itu. Kalau menurut Kiai sendiri perlu nggak itu diselesaikan atau biarkan mengalir begini aja Kiai? Menurut saya perlu, biar kita kan nggak kasih PR untuk anak cucu tuh. Terkait sejarah juga kan Kiai? Terkait sejarah juga. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi Kiai. Ya. Oke. Terakhir ada sesuatu hal yang penting mungkin yang Kiai ingin sampaikan di luar yang saya tanyakan tadi Kiai. Ya, cuma saya menganjurkan warga NU yang belum tarekat untuk ikut tarekat. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari pun tarekat. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU juga tarekat. Itu. Saya punya bukunya yang menerangkan itu, keluaran Pondok Tebu Ireng yang ditandatangani oleh Profesor Tolha Hasan. Itu. Ternyata Mbah Hasyim itu tarekat. Makanya, dan Mbah Hasyim punya cucu pernah jadi posisinya ya tarekat Gus Dur. Gus Dur guru syariatnya pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Kedua, Kiai Haji Khudari Ihsan Tegarjo Magelang. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83, talqin bi'at Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Serweng Kebumen. Mertuanya Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Gus Dur juga tarekat. Ini sejarah masalahnya. Dan untuk orang awam ini kan, kita kan orang awam kayak kita ini kan doa sekian banyak kan nggak hafal. Ada jalan keluar. Allah kan berfirman dalam hadis qudsi, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani. Firman Allah itu. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka zikir bisa sebagai ganti doa. Biar supaya rutin, ya pakai guru namanya tarekat. Menurut saya. Ini. Terima kasih Kiai. Kayaknya itu saja. Maaf. Matur nuwun Kiai. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan, demikian bincang-bincang kami dengan Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, guru besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Oh iya, tadi saya nyatakan Magelang ya, karena beberapa waktu yang lalu itu kan beliau sering isi di daerah Magelang, jadi saya kira ya Purworejo Magelang dekat sekali ya. Tapi ini Kiai ya, Kiai Nusantara yang insya Allah tidak diragukan ya untuk pernyataannya. Jadi sesuai nasihat beliau ya, kalau memang itu data ya dilawan dengan data, dialog terbuka, nggak perlu pakai emosi yang semakin memperkeruh suasana terkait dengan nasab Pak Alawi tadi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.